Kalsedon itu. Jadi hasil konsili Kalsedon kalau nggak salah ya, konsili Kalsedon itu mengajar kita untuk mengakui putra yang satu dan sama. Tuhan kita Yesus Kristus sempurna dalam kemanusiaannya, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Terdiri dari jiwa yang rasional dan badan sehakikat dengan Bapa, karena kelahirannya sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Itu mungkin dijelaskan di Ibrani 4:15. Nah, semalam ini yang dibahas sama Bang Juma cenderung MYM ini mengatakan Bang Juma itu nggak ngerti apa-apa. Bang Juma itu harus kuliah dulu seperti saya baru ngerti. Dan ini harus dijelaskan secara ilmiah dan akademik. Nah, dikejar oleh Bang Juma, akademiknya mana, ilmiahnya mana. Dan jelaskan pada kami di sini kalau memang Yesus itu sungguh 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana cara memisahkan dan bagaimana cara menjelaskan. Nah, MYM dengan doktor gelarnya itu gitu, menjelaskan hanya doktrin gitu. Nah, dan setelah digali ternyata MYM ini reformasi gitu ya, terafiliasi dengan Stephen Tong. Nah, ini Romo bisa ada tanggapan di sini, silakan Romo. Ya sebelum apa? Ya, Pak Yusuf silakan dulu. Coba saya nih, begini Bang Aldo ya, ini bukan nanti kita bicara tentang bagaimana keputusan itu, tidak. Tetapi saya mengatakan apa yang menjadi pandangan MYM semalam. Ini dia begini, Bang Aldo, itu betul yang Anda katakan itu bahwa keputusan mayoritas itu melihat ini menjadi heresis atau apa. Tetapi begini, dia mengusung pandangan tentang sungguh Allah, sungguh manusia. Tetapi dia menggunakan pandangan Nestorian yang memisahkan itu. Itu kan kacau. Dua hal ini yang dia tidak bisa bedakan. Itu yang saya katakan. Bahwa Nestorian ini betul mengatakan bahwa ada keterpisahan sisi keilahian dengan sisi kemanusiaan Yesus ini. Sehingga dalam perbincangan selanjutnya tentang Maria yang Anda katakan itu, bahwa pada saat pendalaman tentang iman itu, bahwa Maria ini adalah bunda Kristus itu menurut Nestorianisme, sedangkan di dalam keputusan Kalsedon itu Maria ini bunda Allah. Karena sisi keilahian dan sisi kemanusiaan ini tak terpisahkan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa MYM dia mencampurkan ini. Dia mengusung pandangan apa yang telah ditetapkan di Kalsedon tetapi dengan penjelasan Nestorian, yaitu terpisah. Yaitu bahwa ada sisi kemanusiaan yang terpisah dari sisi keilahian. Ini kan pandangan Nestorian. Jadi dia menggabungkan ini yang saya katakan dia tidak ngerti tentang apa yang menjadi keputusan di Kalsedon itu. Ketika dia reform harusnya dia tahu ini. Tentang di mana posisinya. Nanti kalau posisinya bisa dibicarakan itu nanti ceritanya, tetapi kita menyoroti MYM ini yang dalam gelar doktornya kok bisa menggabungkan dua pandangan yang sudah jelas berbeda. Itu yang menjadi titik fokus pembicaraan saya. Silakan Romo ditanggapi Romo. Iya, rekan-rekan, kalau kita tadi dengar ada kata Nestorian, sekali lagi Nestorian itu adalah julukan untuk gereja atau jemaat Yesus yang ada di wilayah luar Romawi. Itu jemaat Asiria Oriental. gitu. Ya, itu termasuk juga Oriental itu, Romo. Oriental. Maksudnya ya. Ortodok Oriental. Ortodok Oriental juga mengusung pandangan Nestorian ini. Itu beda isu ya. Ini saya bicara dulu tentang siapa itu jemaat Asiria. Nah, jemaat Asiria ini adalah jemaat yang kitab sucinya itu masih yang Aramaik ya. Pengajarannya Aramaik, liturginya Aramaik, sama seperti para rasul yang awal gitu, ajaran yang awal. Sementara gereja-gereja yang di wilayah Romawi ini yang pakai kitab sucinya itu udah yang Yunani, pengajarannya Yunani. Liturginya Yunani, kemudian ada sebagian berubah jadi Latin. Nah, Nestorian ini sebenarnya tidak ikut ke dalam konsili 451 Konseldon ini. Gitu. Jadi
benar kata Pak Yusuf. Sebenarnya nih pandangan saudara-saudara Nestorian jangan dicampur ke sini. Kalau mau bicara tentang konseldon ya, saya sendiri sebenarnya tuh nggak punya hak untuk mencampur adukan atau apa ya, istilahnya saya nggak ada hubungannya gitu sama gereja yang ikut di sini. Bahkan gereja Reform sendiri itu nggak ada di sini, yang ikut di rapat konsili ini nih. Gereja Reform itu baru ada tuh di abad 16-17 ya Pak Yusuf ya. Iya, ya. Yang ada di sini tuh gereja Ortodok, gereja Katolik. Ini di Kanseldon ini 45 November 451. Ya, sekitar itu. Gitu. Jadi ini adalah internal si Ortodok sama si Katolik di dalam memahami sosok Yesus itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau di pandangan yang Nestorian ya, yang dari Asiria itu dimasukkan ke sini gitu kan, coba diadu, itu jadinya emang agak ini ya, agak jelimet jadinya gitu. Jadi kurang wise gitu. Kalau kita sama seperti muktamarnya Muslim sendiri gitu kan, apapun yang terjadi di sana kita harus hormati. Pada saat kita dari non ya Muslim masuk ke situ membawa pemikiran kita, itu pasti akan jadi benturan. Nah, kita kurang wise pada saat melakukan hal itu. Ya itu yang saya belajar. Iya, ya, itu yang saya soroti, bahwa dia coba menggabungkan ini yang saya katakan, ini kelihatan MYM kok nggak ngerti. Padahal dia seorang dokter loh, bilang di apalah ya. Lu jangan ngajarin Pak Yusuf, jangan ngajarin dokter, lu ntar marah orang. Ya, bukan yang betul itu. Coba tanya saja Bang Aldo, ini dia juga ngerti kok. Dia tahu itu. Kalau pandangan ini disatukan, maka kacau ini. Apa sebenarnya menjadi konsep yang mau dibawanya? Itu yang saya katakan kacau. MYM ini yang dari Reform. Katanya itu pendeta. Dari Reform Pak Mas Aldo. Iya, Reform itu tidak hadir di dalam konsili ini. Oh ya? Nggak ada gitu. Jadi ini kita lagi ngomongin rapat gereja yang lain gitu. Ini mereka punya rapat sendiri gitu. Jadi kalau ini kita yang di luar ini, kita sebagai observer sebenarnya. Apa sih yang terjadi gitu, kenapa terjadi. Tahun berapa sih itu Kalsedon konsilinya? 451. November 451. Pokoknya 450 lah macamnya. Ya, jadi duluan 325 dong ya? Nah, beda. Jadi kalau yang 325 ya, yang Asiria itu masih ada, Pak. Jemaat yang ada di Persia itu masih ada. Satu, ya. Nah, begitu dilihat sama ini kerajaan Persia, loh ini kok keluar masuk wilayah saya ini. Mata-mata bukan ini. Nah, kan bahaya kan. Makanya ya semenjak 409 memutuskan ya untuk terpisah supaya nggak disebut mata-mata. 410 independen ini jemaat yang Asiria. Jadi 410 semenjak 409 itu udah nggak ikut-ikut lagi nih rapat di dalam rapat-rapat gereja yang ada di wilayah Roma. Ini kan adanya 451. Jadi kita nggak ikut nih yang jemaat Asiria. Oleh karena itu ya, pandangan dari saudara-saudara Asiria ini jangan dipakai untuk dibenturkan masuk ke sini, nggak bijak gitu. Ini biar aja ya saudara-saudara Kristen yang Katolik, yang Ortodok itu yang dengan polemiknya dengan para pemimpinnya itu merumuskan suatu ajaran yang buat mereka itu bisa mereka jadikan pandangan hidup ya, pengajaran bagi jemaat itu silakan. Sebagai jemaat yang lain itu harusnya observe aja gitu. Kalau saya sebagai ini ya Protestan, saya sebagai Mormon, Saksi Yehova, saya akan akui ini saya nggak ikut nih di sini gitu, nggak ikut di Konseldon ini. Jadi saya nggak perlu sok tahu ya. Dan kalau ada jemaat, ada imamnya yang mengajarkan itu, saya seharusnya lebih menghargai. Kayak Pak Yusuf ini kan dari Katolik ya, sudah dapatkan banyak pengajaran. Saya lebih menghargai
beliau ini, karena ini rapat gerejanya beliau ini gitu ya. Jadi gitu rekan-rekan. Iya, iya, iya. Kalau saya semalam sih saya lihat MYM ini agak-agak kesulitan dan terlalu sulit gitu loh. Cenderung membela diri dengan berbagai cara gitu. Ya kalau kita lihat memang Konsili Kalsedon 451 itu memang jelas di sana. Tapi menurut Romo Aldo bahwa Reform ini nggak masuk dalam rapat itu gitu loh. Nah kalau nggak masuk di rapat itu, mereka ini mendapat ilmu dari mana itu reformasi si ini di Indonesia khususnya ya? Ini Oke, oke. dari mana gitu loh? Silakan. Iya. Iya, ini Bang Handi, ini kan sejarah gereja ini adalah pengetahuan yang bisa diakses umum juga. Itu satu hal. Jadi ya kita lihat secara bijak saja bahwa ketika pengetahuan ini bisa diakses secara umum, tetapi sekurang-kurangnya dia juga mempunyai ukuran atau parameter yang agak benar tentang sejarah gereja. Jadi kalau berbicara tentang reform yang belum ada, ya memang mereka kan belum terpecah, masih satu, jadi tidak mungkin dikatakan dia ada. Tetapi dalam memberitakan atau tentang mengusung konsep ide yang mau kita kembangkan, ya kita harus tahu ya keputusan Kalsedon itu apa. Sehingga ketika kita menjelaskan ini kita tidak mencampur adukan. Itu makanya ketika saya dengar semalam, baru dengar saya kata, oh ini dia menggunakan pandangan Nestoria. Seharusnya kalau dia sebagai seorang macam Romualdo juga mengatakan itu. Kalau dia menggunakan itu, ya dia gunakan itu. Tidak usah dia menggunakan keputusan Kalsedon untuk mengatakan bahwa ajarannya itu adalah ajaran yang dia bawa. Itu tidak, dua hal ini yang menjadi ketika terjadi perbincangan sehingga dibuat satu pertemuan atau tentang konsili itu karena ada permasalahan itu. Ya, jadi kita harus mengerti tentang duduk masalahnya sehingga ketika kita membicarakan konsep itu orang mengerti, oh ya dia di sini. Tetapi kalau saya di sini dan menggunakan penjelasan di situ kan bingung. Ini dia di posisi mana? Apalagi dia seorang kan yang saya sorot itu ketika orang sodorkan kepada saya di CCC ya, mengatakan dia doktor dalam bidang teologi. Doktor teologi ketika dia itu yang saya katakan dulu dia doktor di bidang apa. Ketika dia mencermati tentang sejarah gereja, dia tidak mungkin keliru-keliru seperti ini. Tidak mungkin. Karena seorang dokter sejarah gereja Pak dia Yusuf, akan mengerti. ntar kalau ya. Pak MYM denger ngambek masa dokter Enggak kayak apa-apa. gitu. Ntar ngambek loh dia. Bukan, maksudnya begini, ketika dia menjelaskan sebagai pembicara orang Kristen nggak masalah dia menceritakan tentang apa, tetapi konsepnya itu jelas, harus jelas. Kalau tentang sungguh Allah, sungguh manusia, ini konsep yang telah ditetapkan. Menurut Pak Yusuf, Anda terwakilkan nggak sama MYM? Maksudnya? Ya kalau dia berbicara, Anda Katolik terwakilkan nggak atau seperti apa? Iya kan saya bilang dia gabung itu penjelasan Nestorian dengan apa yang diputuskan, bingung ini. Jadi dia ini gimana? Bingung. Ya, Iya kan dia mengusung pandangan tentang sungguh Allah, sungguh manusia yang tak terpisahkan itu. Tetapi penjelasannya dia memisahkan itu. Ya kan pertanyaan semalam, Yesus makan ikan itu siapa? Oh, itu Yesus manusianya. Ya betul kan semalam seperti itu. Iya, betul. Ya. Sebenarnya MYM ini kita juga nggak boleh menghakimi ilmu beliau ya. Tapi menghakimi. Ya pada dasarnya kalau dia sering mau debat sama Bang Juma, dia akan membumi hanguskan pengikutnya. Serius. Semakin terkuras dia. Karena apa? Seorang dokter cara berbicaranya seperti itu. Pertama, emosi meledak-ledak. Apa yang dia sampaikan teologisnya kayak anak sekolah SD. Padahal dia seorang dokter. Cara meramu bahasanya juga cenderung asumsi diputar-putar. Nggak langsung pada topik, bahkan out of topic semalam itu karena saking emosinya begitu, dia nggak bisa menjawab pertanyaan. Dia mengalihkan
ke Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu. Kan bukan topiknya di situ. Pak Yusuf mungkin denger. Ini cara ngeles dan cara orang-orang yang sudah patah arang gitu loh Pak Yusuf. Bagaimana tanggapannya semalam? Oke, kalau yang semalam yang mungkin dia mengalihkan itu mungkin saya sudah keluar ya, karena saya dengar pun ini saya harapkan dia sebagai pembicara yang bijak dalam menyuarakan apa ya, pengajaran Kristen, tapi saya lihat dia enggak, jadi saya keluar. Mungkin saya enggak terlalu dengar itu apa ketika dia mengalihkan ke apa Nabi Muhammad. Tapi yang sejauh yang saya perhatikan seperti ini, ketika seorang apologet terdesak dengan begitu banyak bertubi-tubi pertanyaan itu, maka dia akan berusaha menyerang balik. Itu memang kebiasaan. Maksudnya kebiasaan ketika seorang pendebat. Oh ini ada beliau MEM di bawah, dia mau naik. Ada. Oke, kasih naik. Ya kasih naik. Ini dia mau ngobrol sama Romo. Itu linknya Pak. Sebentar, itu linknya Pak MEM. Setting di atas Pak MEM, silakan naik. Serius itu Tapi- Bang Andi? Sebentar yang lain, tapi tolong nanti kita diskusi jangan serang menyerang ya. Silakan Pak MEM. Muriwali Yanto Matalu GKKR. Kasih linknya ke saya, ini Romo omong kosong aja katanya. Silakan naik, itu linknya ada di atas. Nanti Romo akan, kita di sini nggak ada yang omong kosong ya. Di sini orang berbicara sesuai kapasitas masing-masing dan tidak kita bisa menjustifikasi, kita nggak boleh menghakimi pendapat orang lain di sini ya, terbuka gitu loh. Nah ini hak jawabnya Romo. Ini Romo omong kosong kata MEM. Silakan Romo. Ini MEM-nya udah masuk. Iya, saya tanya dulu yang menurutnya apa yang saya bilang itu salah Kosong atau itu di mana? keliru, itu salahnya yang di mana gitu. Setahu Iya. saya apa yang saya share tadi ini tidak berkenaan sama pribadi dokter ini ya. Yang saya share adalah data sejarah. Data sejarah Nestorian Assyria itu seperti apa, Ada saya Koncil itu seperti apa, Bentar yang lain diem. Lalu- Oi. reform itu seperti apa ya. Itu yang saya share data sejarah. Oke, baik. Coba Ya, kita- diminta Ya, pendapat. kita sambut dulu Romo, beliau udah masuk di sini. Selamat siang Pak MEM, Pak Muriwali. Dibuka mic-nya Pak. Oh ya, selamat siang. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya, sehat. Ya, saya kasih tanggapan bukan kalau yang pihak Islam silakan mengkritisi debat tadi malam, saya enggak menanggapi itu. Tapi saya ingin menanggapi Romo dan itu satunya dari Katolik. Itu yang saya kira saya perlu tanggapi. Ya, Ya, silakan Pak. ya baik. Terima kasih saya dikasih waktu ya. Jadi mereka ini tidak memahami penjelasan saya, hanya mengambil penjelasan yang dari debat dengan Suma yang itu sebetulnya itu bukan pengajaran, tapi dalam debat itu wajar kalau kadang-kadang bisa dipotong, kadang-kadang bisa gak tuntas karena itu situasional ya, menanggapi argumentasi lawan. Tapi kalau saya mengajar mesti lebih utuh. Nah, Romualdo ini menilai itu Nestorian atau satunya tadi yang dari Katolik itu sudah pernah membaca buku dogmatika saya. Saya penentang keras itu Nestorian. Nestorian itu ajaran sesat dan saya merujuk kepada Konsili Chalcedon. Nah, mengapa Reform punya hak kepada sejarah gereja saya akan jelaskan nanti. Itu poin kedua nanti. Nah, Konsili Chalcedon itu apa? Natur ilahi Yesus dan natur manusia Yesus bersatu sedemikian rupa dalam satu pribadi logos. Keduanya tidak bercampur, tidak berubah. Untuk melawan Eutychus yang mengatakan itu bisa bercampur, ya, bisa confuse, lalu tidak terbagi, tidak terpisah. Itu untuk melawan ajaran sesat Nestorius yang kamu tuduhkan kepada saya dengan salah kaprah, dengan strawman seperti itu. Oke. Nah, Sebentar. konsili Jangan saya belum dipotong. selesai. Jangan Saya belum dipotong. selesai. Jangan dipotong. Saya belum selesai. Saya yang Islam tidak usah tanggapi ya. Saya tidak urusan sama Islam sekarang. Ya, silakan Pak. Saya Silakan mau Pak. tanggapi mereka ini, Ya. Romo Katolik ini. Ya. Jadi ayo adu ilmu sama saya. Siapa yang lebih tahu Chalcedon sama itu? Jangan menuduh saya Nestorian, ya. Jadi Konsili Chalcedon rumusannya seperti itu, sehingga persatuan itu tidak bisa dipisah natur ilahi dan manusianya, tetapi bisa dibedakan dengan jelas.
Sama seperti tubuh dan jiwa saya tidak bisa dipisah, kalau dipisah saya mati. Ya, jiwa saya hanyalah roh yang melayang-layang dan tubuh saya hanya seonggok mayat, seonggok daging. Tapi ada persatuan sedemikian rupa antara tubuh dan jiwa saya, tapi tidak bercampur, tidak confuse seperti kopi susu, tetapi juga nggak bisa dipisah, nggak bisa dibagi. Nah, kalau saya bilang tadi malam bisa dipisah, bisa dibagi, Anda boleh menuduh saya Nestorian. Saya katakan tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, begitu. Maka dengan demikian saya merujuk kepada Konsili Kalsedon secara benar-benar utuh, dan saya bukan Nestorian, saya justru pelawan Nestorian. Itu ajaran sesat itu. Yang kedua sekarang mengenai Romualdo bilang tadi, itu reform baru kemudian. Ya, kalau saya mau betul-betul menanggapi tanggapan Anda secara ilmiah, dan Anda Romo, ya, Anda pasti ilmiah, ya. Kalau memang ilmiah, ya. Apakah menurut Anda reform itu muncul tanpa presiden apa-apa? Anda ngerti tidak istilah presiden? Tanpa ada sesuatu yang mendahului itu muncul tiba-tiba bok dari langit lalu dikatakan reform lahir tahun 1517 pada saat Martin Luther itu mengadakan reformasi. Ngawur, itu komentar yang sangat ngawur. Luther tidak bisa dilepas dari akarnya itu dari gereja yang lama, yaitu gereja Katolik Roma. Jelas itu tidak bisa. Calvin sama, mereka semua orang Katolik Roma. Nah, maka di sini adalah apa? Ada kesinambungan dari gereja Katolik Roma sampai kepada reformasi. Ada kesinambungan gereja Katolik Roma dengan gereja mula-mula para rasul bapak gereja sampai pada konsili-konsili. Dan oleh karena Luther dan Calvin dan seluruh reformator mereka semua dari gereja Katolik Roma, maka mempunyai kemungkinan untuk mengklaim tradisi gereja dari sejarah itu sama kuatnya. Sama seperti ini, saya kasih contoh ya, berikan saya waktu untuk tuntas ini ya, setelah itu saya kasih silakan, Pak. mereka untuk ya. Sampai tuntas, silakan. Saya berikan ilustrasi, ini ilustrasi Islam, enggak usah ini ya, enggak usah menjawab, hanya ilustrasi saja. Ya. Orang Islam sering menuduh orang Kristen itu mencuri tanaknya Perjanjian Lama. Lalu saya memberi argumentasi begini. Yesus itu siapa? Dalam kemanusiaannya dia orang Yahudi. Para rasul semua orang Yahudi. Mereka gunakan tanak pada waktu mereka mengajar, pada waktu mereka hidup. Dan mereka mempunyai penafsiran atas tanak itu berbeda dengan orang Yahudi Yudaism yang menyalibkan Yesus. Maka antara Yahudi, Yesus dan para murid yang punya klaim terhadap tanak dengan Yahudi Yudaism yang juga mempunyai klaim terhadap tanak, sama-sama berhak klaim tanak. Karena Yesus bukan orang Sumba seperti Muriwali, atau orang Indonesia, atau orang Chinese, atau orang apa, bukan. Mereka betul-betul Yahudi. Di sini yang berbeda adalah apa penafsiran. Demikian juga kalau saya ilustrasikan antara Katolik Roma dan Protestan. Masalah penafsiran atas tradisi, penafsiran atas apa yang dibangun dalam sejarah gereja, ajaran-ajaran itu yang berbeda. Maka sama sekali tidak ilmiah kalau mengatakan itu reformasi, itu bok dari langit muncul 1517, tidak ada presiden apa-apa, itu salah. Kalau Katolik Roma mempunyai klaim untuk mempunyai hak untuk mengklaim tradisi gereja yang ada, sama besarnya juga reform Protestan itu mengklaim itu, karena memang dari dulunya dari sana, bukan sesuatu yang muncul sendiri. Kita klaim Agustinus, kita merujuk kepada Agustinus, sama seperti Katolik Roma. Kami bisa merujuk kepada Thomas Aquinas, sama seperti Katolik Roma. Belum ada Protestan waktu itu, masih satu. Ya, seperti itu. Jadi argumentasi Romualdo ini yang mengatakan mereka itu hanya muncul kemudian tidak berhak merujuk kepada Kalsedon, kepada konsili-konsili, itu sesuatu yang saya kira sama sekali tidak akademik dan tidak ilmiah. Ya, silakan ditanggapi. Ya, Romo dulu baru Pak Yusuf. Oke. Baik, ya. Muslim tolong silent ya, Muslim tolong silent sebentar. Ya. Jadi sekali lagi ya, saya di sini bukan sebagai Romo Katolik, bukan sebagai Romo Ortodoks yang ikut serta di dalam Konsili 45 November 451 Kalsedon. Ini bukan konsili gereja kami, gitu. Nah, saya pada saat saya diundang sini untuk masuk memberikan penjelasan, maka saya berikan penjelasan secara global aja. Jemaat Assyria, jemaat Nestorian,
itu tidak ikut-ikutan di sini. Jadi kami menghormati isinya seperti apa. Itu ya. Nah, sekarang ya kalau ditanya ya, ini ada pendapat dari rohaniawan Reform sama pendapat dari rohaniawan Katolik yang berbeda terhadap isi dari Kanseldon ini. Rapat Kanseldon ini tentunya ya pakai logika aja sederhana ya, tentunya kita harus lebih merujuk kepada rohaniawan Katolik karena mereka ini yang hadir pada saat itu di sini. Ya, sekali lagi memang benar ya, kalau kita lihat telusuri sejarah, Reform itu ya atau Protestan itu asal usulnya kan dari Martin Luther yang merupakan imam yang dikeluarkan oleh Katolik gitu ya. Nah, dari Martin Luther inilah kemudian muncullah gereja-gereja modern yang mulai di abad 16. Nah, mereka ini punya pengajaran yang berbeda dari sumbernya dari Katolik ini sendiri. Sebagai contoh ya, di 451 ini, Kanseldon ini, itu sudah ada perumusan kitab-kitab ya, kitab PL sama kitab PB. Itu sudah ada, jumlahnya itu lebih dari 66 kitab. Ya, baik itu yang PL maupun yang PB. Nah, sama Martin Luther itu dicoba dikurangi ya, tidak dikurangi secara utuh. Nah, sama teman-temannya ini yang benar-benar dikurangi sehingga hanya menjadi 66. Gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan adanya perbedaan ajaran juga antara teman-temannya Martin Luther termasuk reformis ini ya, dengan Katolik. Jadi kalau memang dalam memahami satu konsili ini punya perbedaan pandangan, itu saya pikir itu hal yang wajar. Gitu ya, Bapak siapa? Pak MYM ya. Saya boleh kasih tanggapan lagi? Sebentar Bang MYM, saya bisa sedikit menanggapi. Ya, ke Pak Yusuf dulu, baru ke Pak MYM, baru ke Pak Henry Tan. Silakan. Oke, begini Bang MYM. Ketika saya mengamati debat Bang MYM dengan Bang Suma, ketika mengatakan pertanyaan tentang Yesus makan dan Anda menjelaskan itu jelas dalam apa yang saya mengerti, bahwa Anda memisahkan. Itu kenapa saya katakan ya ini menggunakan pandangan Nestorian. Tapi terima kasih atas ketegasan Anda mengatakan Anda menolak Nestorianisme. Itu satu. Tetapi dengan penjelasan Anda baru pagi tadi ini, saya menangkap bahwa Anda menolak itu. Tetapi dalam penjelasan kita, baik itu karena kondisi yang Anda bilang, tetap pengajaran tentang sungguh Allah, sungguh manusia ini terfokus pada pribadi Yesus itu sendiri. Firman yang menjadi manusia, inkarnasi itu kepada Yesus. Tidak serta-merta ketika ada sesuatu yang lemah, maka dikatakan itu kemanusiaannya. Karena sesuatu yang kuat dan berwibawa dikatakan itu keilahian. Tidak seperti itu. Karena Konsili Kalsedon telah memutuskan sungguh Allah, sungguh manusia seperti yang Anda bicarakan pagi ini. Tetapi semalam Anda tidak mengusung tentang apa yang Anda ungkap pagi ini. Oke, itu satu yang saya perhatikan. Kedua, ketika berbicara tentang pandangan Anda sebagai pendukung Konsili Kalsedon, saya juga seperti itu. Karena apa? Efek kedepannya bahwa pandangan kita tentang Maria sebagai Bunda Kristus atau Bunda Allah ini sangat jelas. Karena Kalsedon sudah memutuskan itu, maka Maria adalah Theotokos. Itu satu yang perlu kita perhatikan. Kedua, tentang apa yang narasi coba dibangun tentang reform sekarang dengan gereja Katolik itu satu dari dulu, itu betul secara secara pandangan umum itu betul. Tetapi suksesi yang ada di dalam tubuh gereja ini diperhatikan. Martin Luther dia seorang bekas imam presbiter, tetapi John Calvin tidak. Martin Luther sebagai bekas imam gereja Katolik, tapi sayang dia ini bukan
bukan dalam suksesi kerasulan. Maksudnya dari uskup itu. Sehingga keterputusan ini yang tidak mungkin dapat disambung. Itu yang dimaksudkan ketika ada keterputusan antara Protestan dengan Katolik. Di sini, di suksesi ini. Kita bisa mengakses semua pengetahuan itu karena itu adalah hal yang umum dipelajari. Tetapi tentang suksesi pengajaran, pengajaran resmi, itu ada tabisannya. Ya seperti itu tanggapan saya Bang Emil. Ya, baik saya sekarang ya. Ya silakan, jangan ada yang main potong ya ini Pak Emil. Ya, jadi Romo Aldo saya tanggapi dulu, lalu kemudian Bapak siapa namanya tadi, Bapak Yusuf ya? Ya baik. Jadi itu tadi ada Henry Tan juga ya? Beliau ada. Kalau gini, kalau Henry Tan saya ndak relevan nanti. Ya karena dia beda ya. Kalau dengan Romo dengan Yusuf Pak Yusuf ini pasti nyambung karena kami merujuk kepada hal yang sama walaupun mungkin ada tafsiran yang beda. Tapi kalau Henry Tan sama sekali beda, saya ndak mau buang-buang waktu untuk menanggapi ya. Ya baik. Ya suara saya jelas ya, Pak Hadi? Ya. Suara saya jelas ya? Jelas banget, Pak. Bagaimana kalau kita kasih timer aja biar adil? Nah, enggak usah. Jadi Pak Romo Aldo ya, Anda saya anggap seperti yang René Descartes katakan itu clearly and distinctly, yaitu satu prinsip ya. Clearly itu jelas dan terpilah-pilah begitu ya. Anda Romo pasti belajar filsafat. Saya juga suka belajar filsafat ya. Nah, kalau kita menggunakan prinsip itu, Anda sepertinya mencampur adukan yang kontinuitas yang merupakan kesinambungan dan diskontinuitas antara Katolik dan Protestan. Anda tadi melebar ke masalah kanonisasi Alkitab ya begitu ya. Padahal ini bukan topiknya. Memang kita dalam hal Alkitab beda ya. Dalam hal memandang Maria, Bunda Maria kita beda ya. Dalam hal doktrin keselamatan kita beda. Tapi yang kita perdebatkan ini itu justru masuk dalam aspek kontinuitas antara Katolik dan Protestan, Pak Aldo. Ya, Anda sebagai seorang akademisi saya kira mesti membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Maka menurut kami reform, ya kecuali reform yang lain yang nggak belajar ya, mungkin ada juga ya. Tapi kalau reform seperti saya yang belajar ya, saya nggak melihat semua Katolik itu salah. Artinya Katolik itu sesat semuanya abad ke-8. Lah ini reform dari mana? Lalu sekarang masalah Trinitas beda apa sama? Lalu masalah doktrin Dwinatur beda atau sama? Seperti itu ya. Jadi memang kita mesti memilah-milah, clearly and distinctly ya. Nah, saya jelaskan sekarang. Ada kontinuitas yang kita pertahankan. Di dalam doktrin Trinitas kita tidak berbeda, Pak Romo. Kita berdiri sama-sama di sini. Tidak ada yang kita berbeda di sana. Kemudian dalam doktrin Dwinatur apa beda kita kalau merujuk kepada Chalcedon? Yang secara kaprah saya dianggap Nestorian ya. Tapi Pak Yusuf tadi sudah menjelaskan ya. Ya, tidak bisa dianggap debat yang begitu singkat dan dikurung waktu lalu saya dituduh Nestorian di sana, begitu ya. Nah, maka ada aspek kontinuitas itu tadi seperti Trinitas, Dwinatur Kristus, dan masalah Dwinatur Kristus ini kita sedang membicarakan aspek kontinuitasnya. Maka sebetulnya Katolik Roma dan Reform di sini, Protestan ini sama, kita berdiri atas ini yang sama. Tidak ada penafsiran yang berbeda di sana. Ya, kalau bicara discontinuity-nya jelas ada. Kami percaya keselamatan hanya iman saja. Kami percaya hanya 66 kitab saja, begitu ya. Itu jelas beda. Tapi bukan itu topiknya sekarang. Bukan itu. Jadi itu tidak usah diributkan. Bukan itu topik kita. Nah, kita kembali kepada Dwinatur. Dengan demikian, karena ini masuk dalam kontinuitas, maka sebetulnya kami reform merujuk kepada Chalcedon atau merujuk kepada konsili Nikea ya atau Nicea Konstantinopel ya. Enggak apa-apa itu. Bahkan kami bisa merujuk kepada konsili Toledo
di mana itu ada perbedaan dengan Ortodoks Timur nanti yang mengatakan Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa saja, sedangkan Barat mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Itu doktrin filioque. Luther tidak pernah protes itu. Dia dari Katolik, Calvin dari Katolik, walaupun bukan pastor, bukan Romo, tapi dia adalah Katolik. Dia ilmuwan Katolik. Ya, seperti itu. Semua reformator yang keluar dari Katolik itu, yang merupakan aspek kontinuitas, mereka tidak ubah sama sekali. Bahkan filioque itu pun tidak diubah. Kita berdiri sama-sama di sini. Karena memang itu dari dulu ya, memang satu dan sama. Seperti itu. Nah, perdebatan kita ini masuk aspek kontinuitas. Jadi saya tidak paham kalau Romo Aldo sama Pak Yusuf ini bisa menyerang saya, lalu mengatakan kita berbeda apa segala macam. Ya seperti itu ya. Harusnya menurut saya kita berdiri sama-sama di sini untuk menghadapi itu pertanyaan-pertanyaan dari orang Islam. Nanti kalau masalah Alkitab baru kita perang. Kalau masalah mengenai Bunda Maria baru kita perang, kan begitu. Nah itu ya. Lalu masalah ini lagi, Romo Aldo ya, masalah apa tadi itu, Luther ya, dan Konsili Chalcedon ya, yang hadir waktu itu Roma ya, Katolik Roma katanya, tapi itu saya sudah bantah karena masuk dalam aspek kontinuitas. Maka Protestan hadir di sana, itu masuk aspek kontinuitas ya, seperti itu. Karena Protestan bukan hanya ujung-ujung bok dari langit begitu ya. Nah, waktu saya merujuk ke Chalcedon, saya kira tafsiran saya itu, kalau saya baca pun tulisan teolog Roma Katolik, atau tulisan-tulisan yang betul-betul setia kepada Konsili Chalcedon, tidak ada beda secara esensial. Mungkin penjelasan-penjelasan ya, nanti ada aspek-aspek yang sedikit beda ya secara detail, tapi secara esensial itu tidak ada beda. Maka pernah ada satu buku, kalau Romo mau tahu, itu diterbitkan oleh, itu buku acuan di lembaga pendidikan itu. Seorang teman minta saya dulu itu tanggapi, tapi ternyata saya akhirnya lupa dan saya tidak tanggapi. Yang viral baru-baru ini malah itu ya, itu yang katanya Tritunggal itu adalah Bapa, Yesus dan Maria begitu ya. Dulu itu tidak viral itu. Kita Katolik dan Protestan itu dituduh Nestorian, Romo Aldo. Kita dituduh Nestorian. Jelas di buku itu dikatakan aliran Kristen Nestorian seperti Katolik Roma dan Protestan yang percaya di Winatur Kristus begitu. Nah itu yang sudah kacau balau. Mestinya bagi saya kita di sini berdiri sama-sama untuk memberikan pembelaan terhadap Chalcedon itu. Ya. Nah sekarang kepada Pak Yusuf ya, saya kira sudah jelas ya. Pertama dalam debat itu memang sulit bagi kita. Saya bukan sedang mengajar Bang Suma. Dia tadi malam bukan murid saya. Dia pendebat, sedang mendebat saya. Kalau dia murid saya, mendengarkan baik-baik dan saya akan jelaskan secara utuh dan tuntas. Tidak ada saya mengajarkan Nestorian di sana. Nah, ketika Yesus makan roti, makan apa ya? Itu jelas yang makan kemanusiaannya. Tetapi kalau Anda perhatikan dan teliti, coba buka lagi debat itu. Saya katakan walaupun demikian, kealahan Yesus dan kemanusiaannya nggak bisa dipisah. Itu beberapa kali saya tekankan itu. Coba dengar dan teliti semua yang saya jelaskan. Walaupun saya jelaskan bahwa yang makan itu memang kemanusiaan, yang jalan-jalan di bumi kemanusiaannya. Tetapi pada saat yang sama kealahannya dan kemanusiaannya itu tidak bisa dipisah. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada Nestorianisme. Kalau Nestorian kan itu ada dua semacam manusia yang dihuni Roh Kudus begitu, dan Yesus ini sangat sempurna sekali berjalan bersama-sama dengan Allah, dan dua kehendaknya Yesus sendiri dalam pribadinya manusianya dan kehendak Allah itu berjalan bersama-sama berkasih-kasihan. Itu kan Nestorian sesat itu. Sedangkan kita percaya Yesus hanya satu pribadi saja, pribadi Sang Logos dengan dua natur yang berbeda. Maka ada komunikasi ya, itu antara dua natur Kristus. Mungkin di masalah komunikasi nanti ya, misalnya komunikatio idiomatum, komunikatio majestitatum dan lain sebagainya, itu mungkin kita agak sedikit beda di sana. Tapi bagi saya tidak prinsipil itu. Tidak prinsipil ya, seperti itu. Nah, jadi saya bukan Nestorian ya, Pak Yusuf ya, saya bukan Nestorian. Nah, sekarang mengenai Theotokos ya. Saya tidak menolak itu. Reform tidak menolak itu. Maria Bunda Allah. Tetapi pengertiannya apa? Mesti clear.
Karena Allah nggak bisa dikandung. Bagaimana Allah itu diperkecil, direduksi, lalu masuk ke perut Maria? Tidak. Dia Allah yang maha hadir, tidak terbatas, tidak mungkin dikandung. Tetapi Theotokos ini, dalam pengertian Bunda Allah, ini dalam kaitan karena tidak bisa dipisah tadi antara natur manusia dan natur Allah Yesus. Ya, maka ketika Maria mengandung bayi Yesus di dalam perutnya, ya, dalam kemanusiaannya itu, tidak bisa dipisah dengan kealahannya. Sejak inkarnasi itu tidak bisa dipisah. Maka dalam konteks ini kami tidak menolak Theotokos. Tidak menolak itu. Yang saya fokus kepada Bang Zuma tadi malam itu, saya mau menegasikan logika yang salah. Bahwa Allah itu bisa dikandung hanya menjadi kecil, ya, berubah menjadi ciptaan, ya. Anda percaya tidak kalau Logos berubah menjadi manusia, berubah jadi ciptaan? Itu kan nonsens itu. Yang benar kan natur manusianya ditambahkan kepada natur sang Logos ilahi itu. Sehingga ada persatuan sedemikian rupa, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah begitu. Dan oleh karenanya ketika kemanusiaan Yesus dikandung oleh Maria, dan karena tak bisa dipisahkan dari kealahannya, maka kami tidak menolak Maria Bunda Allah, tidak menolak itu. Coba teliti teologi reform mana yang menolak Theotokos itu, tidak ada itu. Jadi gini Pak Yusuf ya, penjelasan saya dalam debat tidak bisa dijadikan patokan ya. Saya dikurung oleh waktu, kemudian nanti kalau waktu sudah terbatas, itu moderator mesti potong saya. Lalu kemudian berdasarkan itu lalu diambil kesimpulan tentang posisi saya. Tidak bisa baca buku dogmatika saya lebih bagus. Atau dengarkan penjelasan-penjelasan saya di video-video yang memang khusus mengajar tentang Dewi Natur Kristus. Atau mengenai Trinitas dan lain sebagainya. Ya saya kira itu ya, kalaupun ada tanggapan dari Romo Aldo ya silakan, mungkin saya masih mau menanggapi. Tapi kalau tidak ada, saya kira sebetulnya saya tekankan aspek kontinuitasnya di sini. Sehingga bagi saya tidak boleh ada perdebatan antara Katolik dan Protestan sebetulnya dalam hal ini. Kalau nanti masalah Alkitab baru kita debat. Masalah pandangan kita tentang Maria bukan sebagai Theotokos dalam pengertian ini, tapi masalah misalnya keperawanan dan itu ya, itu kita bisa debat di sana. Kemudian masalah keselamatan, betulkah sola fide atau masih ada bersumbang sih juga perbuatan atau amal jasa manusia begitu ya? Itu kita debat di sana, Romo. Begitu Romo. Ya, saya kira itu. Ya. Ya. Ada yang mau menanggapi Romo apa Pak Yusuf? Ya, saya sedikit ya. Ya. Ya, ini kebetulan Bang MYM. Terima kasih ya. Anda sendiri sudah mengklarifikasi apa pandangan Anda, dan saya tahu pandangan ini pandangan memang dari hasil konsili itu baru betul. Ketika kita berdebat, kalau saya ada usulan lah untuk Anda sebagai pembicara kekristenan, bahwa jangan pedulikan apa yang menjadi paradigma orang terhadap iman kita. Kita jelaskan tentang iman kita, bahwa itulah keadaan Pak iman Yusuf, kita. kalau boleh saya potong, apa sih pengertian Nestorian itu? Nestorius ini uskup Konstantinopel ya. Nestorius itu nama orang, uskup, sehingga pengikutnya itu dikatakan Nestorianisme. Maksudnya aliran sesat. Iya, menurut Konsili Kalsedon dianggap heresi. Nah inilah yang membuat tadi pendeta MYM harus meluruskan, karena dari awal sepertinya arah pembicaraan Pak Yusuf itu menuduh Pak MYM sesat. Memang seperti itu, karena menurut harus diluruskan dulu. Ya, betul kan Bang MYM, bahwa saya melihat debat Anda itu, saya mengatakan, oh ini pandangan Nestorian ini. Iya itu ya. Karena ini tidak mendengarkan penekanan saya yang lain, yang saya mengatakan walaupun demikian kealahan Yesus dan kemanusiaannya nggak bisa dipisah. Coba dengarkan lagi semua dengan teliti. Maka sebetulnya begini, ini menurut saya salah paham dan tidak ada yang esensial sih sebetulnya yang mau didebatkan atau mau di sini. Karena bagi saya ini masalah kontinuitas antara Katolik Roma dan Protestan. Luther tidak rubah apa-apa itu. Tidak ada perubahan. Masalah Trinitas, masalah apa, termasuk Theotokos tadi itu, mana ada Luther merubah itu, atau Calvin, atau siapa, tidak ada itu perubahan apa-apa itu. Maka ini bukan masuk topik perdebatan antara Katolik dan Protestan. Kalau masalah keselamatan, sola fide, sola scriptura,
Ya, itu di sana kita berdebat. Itu lain. Iya, iya. Ya, itu lain. Nah, gini, sebelum saya ini mungkin ya, saya kira tidak ada yang perlu diperpanjang di sini. Gini, kalau Henry Tan itu saya nggak mau tanggapi karena dia memang jelas posisinya, dia bilang Katolik Roma itu ajaran setan, pengikut setan, Protestan ya. Protestan itu pengikut setan, Reform itu pengikut setan. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan apa pembicaraan. Dia pun tidak ngerti itu kan Chalcedon apa. Dia itu kritik semua itu. Dia anggap semua itu pekerjaan setan, begitu ya. Jadi saya tidak mau layani Henry Tan sekarang. Ada waktu tertentu nanti saya mau. Mungkin kedua orang Katolik ini, Pak Romo dengan Pak Yusuf, silakan melayani Henry Tan. Ya. Oke, baik. Nanti ada kalau Pak MM ada berkenaan akan saya jadwalkan diskusi sama Pak Henry, bisa Pak? Di channel Bapak, di channel saya aja lah Pak Henry Tan kalau mau di channel saya aja nanti Boleh, Pak Hendy ya, apa namanya bisa relay dah apa-apa. Boleh. Nanti Ya. saya jadwalkan. Baik. Ya Pak Henry setuju enggak? Saya tanya ini dia masih ada. Setuju enggak di channel saya? Pak Henry, selamat siang Pak Henry. Iya, selamat siang. Ya, ada tanggapan Pak? Statement Pak Ya, MM. saya mau ngomong tapi nggak lama-lama ya. Saya Ya. mau ngomong begini ya. Ya, Di Alkitab itu hanya mengenal Kristen, Oh, Dan- itu lain lah. Nasrani. Tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Jadi mohon maaf, pembicaraan Anda ini tidak ada di Alkitab. Ngomong-ngomong Katolik, ngomong-ngomong konsili, Iya. tidak ada di Alkitab. Oke. Alkitab hanya menulis Kristen, dan yang disebut Kristen itu mutlak harus memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Allah Anda semua tidak punya nama. Ya, jadi mohon maaf, Anda Ya. bukan orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Yesus Kristus sebagai Allah itu bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tapi dari sebelum segala abad. Sebelum ada manusia, sebelum ada apapun di jagat raya ini, Allah itu namanya Yesus. Makanya Yesus bergelar Alfa dan Omega. Alfa artinya yang awal, Omega artinya yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah punya nama, Aku, Yesus. Ini mau Clear, ngamuk-ngamuk Bapak Ibu atau Saudara? apa? Pak Ya. Henry Tan ini mau ngamuk-ngamuk atau apa? Jadi Ya, jadi itulah jadi- penjelasan saya ya. Jadi Ya. kepada Anda ya mohon maaf ya. Saya tidak bisa berlama-lama di sini karena yang Anda sedang bicarakan itu bukan Alkitabiah. Oke. Anda sedang ngomong hal-hal yang di luar Alkitab. Saya ingin menegaskan bahwa Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Demikian, yang mau ngajak debat saya mau debat di mana, saya mau. Yang penting jangan memakai bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, sama bahasa toilet. ya, siap. Ya, Nanti, kalau Anda sanggup aduh. layani, ya, tak layani, dan saya hanya memakai Alkitab LA, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, Saya tidak memakai Alkitab yang lain. Dan tolong disadari, Anda yang masih sok Ibrani, saya terkendala dengan Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Jemaah iblis. Saya tidak mau ada jemaah iblis khotbah di depan saya tentang hal-hal yang Ibrani-Ibranian. Aduh. Kalau Anda Wah. mau memakai LAI, tak layani. Tadi Ya, kan mohon tadi maaf ini- ya Pak. Sabar dulu, Anda yang sabar dulu. suka comot-comot Alkitab Jangan Ibrani, dulu, nggak apa-apa. Anda akan terkena Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Anda disebut jemaah iblis. Saya tidak mau Anda pendeta ngomong berkuar-kuar pakai bahasa Ibrani di depan saya menjelaskan tentang Tritunggalmu. Nggak mau saya. Anda jemaah iblis sedang khotbah di depan saya. Baca Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Ayo ya, nggak usah minterin LAI, nggak usah minterin United Bible. Ayo debat pakai LAI. Tak jabanin, HTT begitu. Oke, saya nggak bisa lama-lama, Valen, aku nggak bisa lama-lama ya. Ini pembicaraan di luar Alkitab, soalnya yang kalian bicarakan tuh nggak ada Alkitab semua, ya. Maria itu hamba Allah. Siapa bilang Bunda Allah?
Baca Aduh. Sabar. 8. Ya, Iya. Maria itu hamba Allah, bukan Iya, bunda Anda maha benar Pak Henritan. Anda maha benar Pak Itu. Henritan. Yang lain semua itu kacau, Clear ya. sesat semua. Oke ya Handi. Ya. Dan semua saya mohon izin karena Ya. ini bukan wilayah saya untuk bicara di luar Alkitab. Oke, thank you. Thank you. Saya akan jadwalkan nanti Pak. Saya akan hubungi Pak Henry. Lanjut Pak MYM ditanggapi. Ya, kalau saya tidak masuklah ini apa. Ya, pertama dari aspek ilmiah dan akademik, akademik ya tidak bisa ya. Yang dia mau argumentasi, yang dia mau tawarkan itu apa? Misalnya dia berkata aku hanya LAI saja, tapi LAI itu kan bukan bahasa asli Alkitab. Kenapa dia seperti merendahkan pengetahuan seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani atau Yunani, lalu kemudian itu comot satu ayat di Wahyu yang mengatakan itu mereka sebetulnya adalah jemaah iblis, mengaku Yahudi tapi jemaah iblis. Jadi kalau orang belajar bahasa Ibrani itu dia asosiasikan dengan Yahudi dan menjadi Yahudi itu jemaah iblis. Ini logikanya kacau sekali ini. Makanya saya sudah bilang dari awal tadi saya tidak mau melayani dia, itu sudah lain sekali dia itu. Kalau Romo ini sama Pak Yusuf ya ada titik-titik yang kita bisa diskusi, ya bisa dialog, kita bisa debat keras kalau topik yang memang kita berbeda fundamental. Tapi kalau kayak yang tadi saya kira paling ya meluruskan salah paham saja, saya kira bukan perdebatan kalau yang ini tadi ya. Karena sebetulnya sama saja, berdirinya sama di Konsili Kalsedon itu. Ya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau dia tidak cepat keluar tadi, saya justru mau mendengar saja. Saya mau keluar setelah ini. Saya mau mendengar interaksi antara Romo Aldo dan Pak Yusuf terhadap Pak Henry Tan yang mengatakan Allah Bapa itu, maaf ya, itu Henry Tan yang bilang ya, bukan saya ya. Iya. Allah Bapa itu adalah setan, ya, Tritunggal itu berasal dari setan, ya, Katolik, Protestan itu setan, ya. Saya mau dengar ini. Kalau saya keras tanggapan saya mau dengar dari Romo dan Pak Yusuf saja dari pihak Katolik gimana menanggapi Henry Tan ini, begitu ya. Kalau pendapat MYM sendiri Pak gimana kalau seperti itu? Pertama saya sudah bilang dia tidak ilmiah, tidak akademik ya. Oke. Kedua, memang spiritnya orang ini sulit untuk diajak bicara karena kalau sudah pokoknya bagaimana bisa debat. Maka saya anggap kemarin ketika Dodi Tan itu dari pihak Islam mengundang Henry Tan itu saya anggap ya lucu aja ya. Yang dia mau dengar dari Henry Tan apa? Kalau sudah pokoknya bagaimana? Diminta penjelasan ilmiah pokoknya. Ya susah kalau gitu. Pokoknya Oke. Katolik sesat. Oke, begini Bang Protestan sesat, MYM. semua sesat gitu ya. Oke Bang MYM, sebentar Ya. sebelum Anda keluar, saya hanya sedikit bertanya. Dia ini kan juga Henry Tan ini juga sering mengusung pengertian bahwa dia mencoba teori ayat menerangkan ayat. Tetapi sejauh yang saya tahu pembelajaran Alkitab tidak seperti itu. Jadi dia belajar dari mana ini? Walaupun dari LAI tidak bisa dikatakan ayat menjelaskan ayat. Maksudnya begini, dia dari ayat Yohanes dia hantam ke Perjanjian Lama, dia hantam ke sini sana sini hanya mengandalkan ayat. Apakah ini benar dalam pembelajaran Alkitab? Iya. Tadi, karena saya lihat dia ini saya ada itu satu kali pernah bicara dengan dia. Memang dia katakan saya setan. Itu yang baca. Ya, baik ya, saya tanggapi Pak ya. Sudah jelas itu tadi pertanyaan Pak Yusuf. Ya, suara saya jelas ya. Ya. Jelas banget, Pak. Begini ya. Nah, mungkin Henry Tan, penilaian saya terhadap Henry Tan terakhir saja nanti ya. Asumsi di balik pertanyaan Pak Yusuf ini adalah sebetulnya sedang mempertanyakan walaupun tidak terungkap ya, mempertanyakan prinsip reformasi sebetulnya ya. Alkitab menafsirkan Alkitab, teks menafsirkan teks begitu. Itu prinsip Luther, Calvin dan seluruh reformator ya. Mantap. Nah, ini masuk dalam aspek diskontinuitas dan tentu saja saya siang hari ini tidak mau membuka ruang untuk berdebat. Itu saya hanya menanggapi ini, menjawab ini saja ya. Kalau ada waktu mau debatkan ini tersendiri dengan Romo Aldo dan Pak Yusuf silakan. Cuma begini.
Saya bukan seperti sang debaters atau Pak Bom atau Ustadz Zuma atau mungkin Bang Hadi ini yang tiap hari live terus. Saya enggak lah, pendeta, kita ada banyak urusan lain ya. Ada banyak urusan lain. Jadi kalau mau mau debat mesti ada jadwalnya, mesti atur waktunya. Tidak sembarangan saya bisa setiap hari bisa debat kayak gitu ya. Nah, ini kembali lagi masalah aspek diskontinuitas yang diprotes oleh Luther ya. Karena bagi Katolik Roma, nanti kalau saya keliru merepresentasikan koreksi saya ya. Koreksi saya ya, karena saya tidak selalu benar tentang Katolik Roma. Maksudnya pandangan saya tentang Katolik Roma tidak selalu saya representasikan dengan benar ya. Saya juga ada kelemahan dan kekurangan dalam mempelajari Katolik Roma. Nah, kalau Katolik Roma kan memang menerima kitab suci bersama-sama dengan tradisi gereja. Sehingga bagaimana kitab suci ditafsir itu tidak boleh lepas dari tradisi gereja, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ini perbedaan fundamental antara reformasi dengan Katolik Roma. Nah, kalau reformasi itu yang semboyannya adalah back to Bible, biarlah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, maka satu teks dibandingkan dengan teks lainnya, dilihat juga dengan teks lainnya, ya. Saya kasih satu contoh, misalnya kalau perdebatannya Injil Yohanes 1 ayat 1. Oh, tidak boleh comot Yohanes 1 ayat 1 toh, lalu itu ditafsir tersendiri. Mesti lihat apa yang Yohanes tulis selanjutnya, termasuk seluruh kitab Yohanes, termasuk kitab-kitab perjanjian baru yang lain, bahkan seluruh kesatuan Alkitab itu PLPB. Ya, itu pemahaman Protestan Reform. Seperti itu. Nah, maka kita boleh mengambil satu kesimpulan atau konklusi atas sesuatu pengajaran atau doktrin tertentu berdasarkan penelitian yang menyeluruh tadi. Alkitab ditafsirkan dengan Alkitab sendiri, teks dibandingkan dengan teks. Satu teks yang kita tidak jelas, lihat teks lain yang menerangkan itu. Nah, ini prinsip reformasi. Maka dogmatika Kristen, khususnya dogmatika reform atau teologi sistematika reform itu dibentuk dari prinsip hermeneutika yang semacam ini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini tentu berbeda dengan Katolik. Ya, sangat-sangat berbeda. Nah, saya masuk kepada Henry Tan sekarang. Apakah Henry Tan ini ketika dia mengatakan, ya saya nggak mendengar sendiri, saya merujuk kepada pernyataan Anda Pak Yusuf ya. Teks menafsirkan teks begitu ya, ayat harus ditafsir dengan ayat. Itu prinsip reformasi yang dia curi. Kalau saya anggap ini memang dia curi, karena dia itu tidak ada hubungan apa-apa dengan reformasi. Yang merupakan iman oikumene, pengakuan iman rasuli, ya, konsili Nisea, Kalsedon, dan lain sebagainya. Dia tolak semua. Dia anggap itu dari setan, produk setan, semuanya. Ya, doa Bapa kami saja yang ada di Alkitab itu dikatakan itu tidak perlu lagi sekarang. Jadi dia ini memang penghujat Trinitas, begitu, penghujat Tritunggal. Sehingga waktu dia, sehingga saya boleh katakan dia tidak ada hubungan apa-apa dengan reformasi. Karena sama sekali secara fundamental berbeda. Dalam doktrin yang paling fundamental ya, sangat berbeda. Nah, maka sekarang dia mengatakan teks ditafsirkan dengan teks. Itu prinsip reformasi yang dia curi. Kenapa saya bilang curi? Karena dia tidak ada hubungan apa-apa dengan reform atau reformasi. Nah, karena dia mencuri, tentu saja dia tidak menerapkan sesuai dengan pengertian reformasi itu sendiri. Maka modelnya kayak tadi, ya, masa bicara Wahyu itu yang mengatakan kamu mengaku orang Yahudi, ini saya parafrase ya, tetapi sebetulnya itu mereka adalah utusan iblis begitu ya, jamaah iblis begitu. Lalu itu kemudian dikait-kaitkan dengan kemampuan seseorang berbahasa Ibrani. Nanti kalau orang bahasa Ibrani mampu lalu berdebat menggunakan data-data bahasa Ibrani ya, lalu dianggap itu jamaah Yahudi, lalu kemudian dianggap sebagai orang Yahudi yang merupakan jemaat iblis. Ini kan kacau sekali ini. Reform tidak mempunyai pengertian yang sedemikian kacau dalam menafsir Alkitab seperti itu. Ya, itu tanggapan saya terhadap... Satu lagi dulu pertanyaan Pak MM, kalau pendapat Anda mengenai Unitarian Transdonal dan kawan-kawan, SSJ dan Yesus Only, gimana pendapat Pak MM? Ya, ada perbedaan antara Jesus Only dengan Unitarian ya, ada perbedaan. Nanti saya sedikit review akar sejarahnya ya begitu. Nah, kalau Jesus Only itu kan Oneness Pentecostalism ya,
Oneness Pentecostalism kalau ditelusuri akar sejarahnya dulu sudah pernah diajarkan oleh Praxeas ya, kemudian Sabellian ya, tapi sudah mereka sudah diputuskan sebagai bidat, heresi kan dalam sejarah itu. Tapi sekarang muncul lagi ya dalam bentuk Oneness Pentecostalism di kalangan gereja Pentakosta tertentu. Tetapi Pentakosta mayoritas itu Trinitarian. Ya, seperti itu. Lalu kalau Franz Donald itu kan itu Unitarian ya, yang jelas menolak kealahan Yesus ya. Karena mau mempertahankan keesaan Allah yang bagi saya secara salah kaprah dan melawan Alkitab ya. Jadi Allah itu Bapa, Allah satu-satunya Allah sejati. Yesus jelas di sini bukan Allah begitu ya. Dalam konsep Unitarian semacam ini, dan dalam teologi liberal sekarang entah yang ada di Katolik atau Protestan itu kan juga mempunyai walaupun tidak sama persis tapi kemiripan. Yesus hanyalah manusia agung, manusia bermoral tinggi dan lain sebagainya, atau manusia yang kemudian diangkat ya menjadi Tuhan begitu ya. Nah, itu pun kita bisa telusuri akar sejarahnya. Itu di dalam monarki dinamik misalnya ya. Atau kalau dalam gereja mula-mula bahkan ada satu kelompok gereja mula-mula itu yang namanya golongan Ebionism atau Ebionit itu di gereja Yahudi sendiri yang mempunyai pendapat demikian. Yesus hanyalah manusia yang sempurna, nanti diangkat itu pada saat entah waktu dibaptis oleh Yohanes atau entah pada saat kenaikannya ke surga. Lalu kemudian berkembang menjadi bukan berkembang ya, ajaran semacam ini diadopsi lagi oleh kelompok monarki dinamik tadi itu ya, yang prinsipnya sama. Yesus itu diangkat pada saat dibaptis oleh Yohanes atau pada saat kenaikannya ke surga begitu. Nah, ini ajaran-ajaran sesat yang dulu sudah ada, kemudian kembali lagi sekarang. Nggak ada yang baru. Itu Franz Donald itu Unitarian ya, dulu sudah ada. Sekarang muncul lagi Oneness Pentecostalism atau Jesus Only sama. Nah, mereka-mereka ini yang saya sendiri dengan almarhum Pak Mangapul yang sudah meninggal itu, Pendeta Ezra Soru, Pak Dr. Deking Gadas ya, juga bersama apologet entah reform atau evangelical secara umum yang kami siang malam itu lawan. Seperti Yosua Tewu itu Jesus Only, dan kami katakan itu sesat itu. Bahkan kami berani berkata secara sangat keras, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menolak Trinitas dengan cara yang sangat sadar dari hasil penelitiannya sendiri lalu menolak. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang menolak Trinitas. Kenapa? Karena Yesus yang mereka ajarkan itu Yesus yang palsu. Bukan Yesus sang Logos Allah. Bukan. Tapi Yesus yang lain. Seperti itu. Oke. Ya, Oke. ya. Sebentar. Sedikit, Sebentar Pak Yusuf, sebentar. Ini mau diluruskan kembali. Kan begini Pak MM kan semalam itu terputus sama Bang Juma. Kebetulan Bang Juma ada di sini. Nah, selanjutnya seperti apa Pak MM? Oh, yang maksudnya Nanti. apa? Yang Mereka perdebatan nanti. sebentar. Sudah, tadi malam sudah diselesaikan. Jadi hari Kamis nanti tetap di ruang saya karena saya kemarin terputus-putus, saya tidak puas. Oke. Jadi hari Kamis di channel saya, lalu nanti hari Jumat di roomnya Bang Suma. Ya, di sini Pak. Ya, Oke. roomnya Bang Suma. Ya gitu. Anda mau menyalami Bang Juma ada di sini, beliau ada di sini. Ya, kalau gini, Ya. kalau dalam perdebatan kita boleh musuhan ya, kalau tidak usah alergi dan istilah musuhan. Memang kita musuh dalam hal perdebatan, dalam hal Betul. konsep teologi, dalam hal konsep ketuhanan kita memang kita musuhan. Ya. Tapi secara umum sebagai manusia kita Bersaudara, boleh Pak. jalan sama-sama. Iya, jelas. Saya kalau ke Makassar nanti saya akan kontak Bang Zuma, ini kita ngopi di mana. Cuma Mantap. Itu saya yang tidak akan penting, Pak. ngopi. Saya tidak akan ngopi ya. Ya, Ya. saya Di Jamu kita Coto ketemu Makassar, di mana Pak. gitu. Di Ya, Jamu kita, Coto Makassar. ya, kita akan duduk di mana ya. Tidak masalah itu. Apalagi kita sebagai bangsa, anak bangsa Indonesia, kita nggak boleh terpecah belah begitu. Hanya karena ini. Maka sebetulnya gini. Ya. Untuk interaksi Islam Kristen atau yang lainnya, termasuk juga Protestan Katolik, sebetulnya menurut saya itu
tingkatkan menjadi interaksi yang ilmiah dan akademik, ya, sehingga itu tidak melibatkan itu serangan-serangan yang sudah mengarah kepada pelecehan atau apa. Maka saya, kalau saudara perhatikan video-video saya yang lama itu, coba lihatlah. Ya. Orang Islam Katolik, coba tolong lihat. Paul Zhang itu saya kritik keras sekali. Saya bilang itu bukan Kristen. Kristen bukan tugasnya itu melecehkan, menghina-hina nabinya orang, merendahkan kitabnya orang. No, bukan itu. Termasuk Saifuddin Ibrahim ya Pak? Ya, saya sudah beri kritikan kan. Itu bukan penginjilan, Pak. Ada videonya saya itu. Itu Betul. bukan penginjilan, Pak. Saya udah nonton, Pak. Cuman gini, saya kalau Saifuddin dengan Paul Zhang ini, saya lihat Saifuddin masih ada nilai baiknya menurut saya, sedangkan Paul Zhang ini memang betul ekstremis dia. Bahkan dalam hal negara saja ekstremis. Masa gampang sekali bilang Papua merdeka, Mentawai merdeka, itu kacau sekali pemikirannya itu. Sudah betul-betul bagi saya itu musuh itu. Nah, saya ini ke Belanda, saya akan buat video nanti pancing dia. Dia bilang kalau Pak Pendeta ke Belanda, saya akan temui, katanya begitu. Dia berani tidak temui saya nanti. Iya. Ya. Pak Enen bisa mendengarkan dulu edukasi hukum. Ada di sini Ketua Umum Peradin Indonesia memberikan semacam semangat kepada kita semua. Tujuannya adalah kita ini bersaudara. Bisa saya persilakan dulu Opung. Silakan Opung Rambe, Ketua Umum Peradin Indonesia. Silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk Pendeta MYM. Begini, saya menyimak terus-menerus Bapak Pendeta. Bisa open cam, Opung? Ya, open cam. Ya, saya pakai open cam. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Advokat Repaun Rambe, asli orang Batak dan dibesarkan di Batak. Saya historis sedikit aja. Keluarga saya 50% Kristiani, 50% Muslim. Kami rukun, sebulan yang lalu kami pesta, tetap tidak ada masalah. Akan tetapi kalau kami melakukan dialog dalam bentuk diskusi, bukan debat. Memakai kata-kata debat itu sebenarnya terjadi fiksi yang negatif ataupun tidak objektif. Mencari sesuatu untuk di mana kebenaran, di mana kesalahan, dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita di sini, di GCC ini adalah berdiskusi untuk memperdalam ilmu pengetahuan masing-masing. Yang tidak saya tahu, Bapak Pendeta kita ini bisa menambah bahasana saya. Karena saya dididik mulai dari kecil, bergaul bersama, tidak ada perbedaan. Beda keyakinan di kampung saya. Di mana ada gereja, di situ ada masjid. Yang bangun masjid Kristiani, yang bangun gereja adalah Muslim. Ini kita berbicara dulu, berpikir yang objektif. Agar supaya memakai kata-kata debater itu, kita ini apalagi MYM ini kan sudah doktor. Kita sudah sama-sama mengecam puncak daripada pendidikan termasuk saya. Jadi berdiskusi. Tidak perlu harus mencari, oh ini benar, ini salah, enggak ada itu. Cuman dalam suatu pendalaman pembicaraan, kita tetap bersandarkan kepada data yang ada. Jadi sehingga netizen ataupun jamaah daripada GCC ataupun dimanapun siapapun yang mendengar pembicaraan kita, berbobot mempunyai nilai yang begitu sangat sakral, sangat antusias oleh seluruh halayak. Karena netizen daripada GCC ini bukan lagi hanya ratusan ribu, Bapak Pendeta. Sudah jutaan kalau kita inventarisir. Dan juga sudah merambah bukan hanya benua, tapi sudah mendunia. Kita GCC ini ada di Eropa, ada di Asia Pasifik. Kalau benua Asia sudah pasti jelas karena kita berdomisili di sini. Nah, oleh karena itu saya ulang sekali lagi, saya tekankan agar supaya tidak memakai kata-kata yang subjektif ataupun memakai debater, itu kan yang orang-orang tidak berpendidikan. Mohon maaf. Maksud saya bukan mengecilkan, tapi ini kita membangun untuk memperdalam akidah dalam bahasa Muslim, keyakinan bagi non-Muslim.
Apalagi di sini ada Romo saya, Romo Yusuf. Saya sangat salut dengan beliau. Sangat banyak ilmu yang saya dapatkan. Romo Aldo juga Opung ada di sini. Romo Aldo juga ada. Romo Aldo juga sering kita berdiskusi, amat sangat, aduh luar biasa. Yang saya tahu hanya sekitar 4-5, dengan adanya Romo Aldo, Romo Yusuf, dan lain sebagainya itu, saya mungkin sudah di atas 10 pengetahuan yang saya dapatkan. Walaupun saya sudah mencari ilmu keliling dunia. Maaf Bapak, ada pendeta MYM, Pak Muri Wali Yanto saya Matalu. sudah usia sekarang 70 tahun. Dan saya kebenaran memperdalam ilmu hukum Islam. Walaupun di batin saya tidak ada hukum Islam, yang ada adalah syariah. Itu yang saya temukan. Nah, oleh karena itu saya dambakan, saya harapkan agar kita berkembang ke depan paling terbaik. Kalau soal salah benarnya kita serahkan kepada netizen kita ataupun ikhwan pila YCC untuk mengambil makna. Jadi kita mengambil, terjadi diskusi, kita memaknai diri masing-masing. Artinya ada manfaatnya, ada gunanya. Demikian sama saya, dari saya Bapak Pendeta MYM, mudah-mudahan bermakna, kita hiasi, kita lakukan kegiatan kita ini dengan rendah hati. Tidak ada yang benar. Manusia ini yang ada hanya satu, Allah ataupun Tuhan yang Maha Esa, memberikan kepadanya kita semuanya anugerah dan karunia. Terima kasih Bang Andi. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah tak kenal maka tak sayang. Diskusi itu bukan mencari kalah menang. Kalau kita sudah saling mengenal, saya rasa mengalahkan, rasa menang itu udah hilang. Silakan tanggapan Pak MYM. Ya, baik, ya, usulan yang bagus saya kira ya. Tapi pada esensinya atau sejatinya menurut saya, ya, entah debat itu kita gunakan istilah debat atau dialog atau diskusi ya, atau saling tanya jawab atau saling dengar pendapat, ya bagi saya itu sebetulnya hanyalah bentuk-bentuk yang berbeda daripada interaksi antara sesama kita ya, antara Islam Kristen ataupun mungkin Protestan Katolik atau Reform Karismatik begitu kan. Jadi bergantung nanti mungkin interaksinya ada yang agak panas atau apa, tetapi kalau pada prinsipnya yang kita tekankan adalah bahwa waktu kita berdebat itu bagaimana bukan melecehkan atau menghina atau merendahkan, saya kira tidak masalah sih sebetulnya. Kita bisa menggunakan berbagai bentuk, berbagai cara. Dan ingat ya bahwa sebagai sesama manusia, apalagi kami di Kristen diajarkan mengasihi sesama, ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak ada ruang untuk kebencian atau mungkin dendam-dendam pribadi. Lalu juga sebagai sesama anak bangsa, ya kita masakan habis berdebat lalu kita berkelahi lalu baku pukul begitu kan? Ya. Itu bagi saya tidak benar ya. Betul. Nah tadi saya sempat ini misalnya waktu saya masuk ya, ini Romo. Ya ternyata Pak Yusuf juga Romo ya. Ini bukan ya. Ya baik. Belum calon Romo. Ya baik. Ini salah merepresentasikan pendapat saya. Ini saya masuk ini. Saya sempat ini ya. Tapi setelah ngomong-ngomong ya enggak masalah saya kira. Pak Hendritan pun tadi itu yang itu sering-sering setan-setankan saya, bahkan saya tidak akan misalnya membenci dia lalu kemudian mungkin melakukan pelecehan secara pribadi ya. Kalau dalam argumentasi keras itu wajar. Bang Suma itu keras kan, itu sampai teriak-teriak semangat sekali kan begitu. Tapi itu gaya orang kan, wajar. Saya kira tidak masalah. Jadi butuh kedewasaan, saya kira butuh kedewasaan bagaimana menerima perbedaan dan tetap ada ruang untuk kita diskusi, untuk kita berdebat. Tapi tak perlu sampai berdarah-darah atau saling baku hantam, tidak perlu. Kita bisa setelah berdebat keras, ngopi bareng. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, saya kira itu saja. Ya, begini Pak ini sebelum ke Bang Juma, kami di JCC ini, Yayasan Jujahidin Cakrawala Cemerlang Pak, sudah berbadan hukum. Tentu kami di sini terikat sama hukum.
Kami juga terafiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi Ya. debat di sini aturannya adalah sangat ketat. Dilarang menghujat personal. Siapapun itu kalau diingatkan masih akan di-kick siapapun orangnya. Dua, Ya. dilarang menghina sembahan masing-masing. Diingatkan masih ngeyel di-kick supaya terjadi kondusif, saling menghormati agama yang lain gitu loh. Itu intinya di sini Pak. Jadi kami ini dipantau, berbadan hukum kami Pak. Jadi Ya. hukum ini nggak legal gitu. Kedua Pak, tim kami juga di Malang itu tim Bang Juma. Bang Juma di sini di JCC adalah sebagai pembina di sini. Namanya terdaftar di Kemenkumham. Itu loh Pak MYM. Jadi kami di sini tentu dilindungi oleh hukum dan taat sama hukum, makanya kami menjaga lisan kami. Gitu Pak MYM. Ya, ya baik kalau gitu. Ya, saya keluar boleh ya? Saya izin dulu ke Bang Juma, Anda dengarkan dulu statement Bang Oh Juma. ya betul. Ya. Betul. Ya silakan. Assalamualaikum Bang Juma, bisa memberi statement sedikit? Bang Juma? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat siang Pak MYM. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak sudah berkunjung di Zoom kita ini. Adalah satu kebahagiaan bagi saya pribadi, tentu teman-teman juga Bapak bisa masuk ke sini. Tentu ini menjadi awal yang baik di mana kami berkunjung di tempat Bapak, Bapak berkunjung di tempat kami di sini. Nah, terkait dengan apa yang Bapak suarakan tadi itu memang betul. Jadi kita boleh keras di atas panggung dalam hal terkait dengan materi-materi keyakinan, tapi di dunia nyata itu kita saudara Pak. Ya. Negara ini butuh kita gitu loh. Terlepas apapun keyakinan kita, negara yang kita cinta ini tentu Kristen, Islam itu pernah meneteskan air mata untuk memperjuangkan negara ini. Nah, saatnya kita isi kemerdekaan ini dengan mempererat persaudaraan, dan keyakinan adalah hak kita masing-masing, tapi dialog itu tetap dibangun demi untuk mengajarkan, mengedukasi kepada setiap anak bangsa untuk memahami agamanya masing-masing. Saya sepakat itu Pak, saya sangat senang dengan pernyataan Bapak, dan ini yang kita galakkan selama ini. Terima kasih. Nanti jadi ya hari Kamis kita dialog lagi Ya. Pak ya. Ya, jadi. Baik. Saya bilang tadi malam kan, kecuali saya kena serangan jantung kan, kalau sudah orang sakit masa dipaksa. jadi. Oke, baik Pak, baik. Ya. Makasih banyak Pak. Nanti insya Allah kita jumpa lagi. Ya. Terima kasih. Sebelum saya keluar gini ya, mungkin kalau Romo Aldo sama Pak Yusuf mau, mungkin kalau Katolik sama Protestan ini mending dialog sajalah ya, karena dari pihak Katolik ini tidak ada tradisi untuk debat ya, begitu ya. Kita dialog apa silakan Pak. Saya siap berdialog dengan Bapak berdua, Pak Romo Aldo sama Pak Yusuf ya. Oke. Juga kalau mau diatur itu Henry Tan tadi ya enggak apa-apa. Saya akan Ya. atur semua Pak. Serahkan ke saya. Tapi memang Henry Tan itu fundamental itu, mensetan-setan ke semua orang. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Ya, Oke, ya, mungkin- Bang MYM ini Romo Aldo atau Bang Aldo ini dia Assyria. Saya yang Katolik. Oh, jadi gitu. dia nih yang Nestorian ini. Oh, yang gitu. mengikuti pandangannya. Ya, Gereja jadi Syria beliau berpusat di Australia. Oh, gitu. Nestorian? ya karena dia dengan penggunaan mengikuti konsep-konsep itu. Oke. Tidak salah. Ya, lain Hanya- kali mungkin. ya. Ya, lain kali mungkin bisa interaksi, enggak apa-apa. Dan Pak Yusuf juga nanti bisa. Bisa Pak. Ya. Nanti saya jadwalkan Pak. Aman kok di JCC Pak. Kita di sini berbadan hukum. Ya, terakhir boleh enggak saya memotong bagian ini yang saya masuk lalu saya upload di Boleh Pak. channel saya. Oke. Bapak boleh ikut live bersama kami di sini Pak. Waduh, saya harus persiapan ini, enggak ada waktu. Dan besok-besok misalnya kalau Pak MYM ada waktu, Oh, kalau ya. misalnya belum ngerti Ya. OBS, nanti dipandu oleh Pak Jul, ahli IT kita, bagaimana cara Ya. live langsung di Zoom gitu loh Pak. Itu intinya. Nah, saya kadang-kadang masuk kalau ada yang menarik sekali. Artinya yang saya anggap salah paham terhadap pendapat saya kadang-kadang bisa masuk. Di channelnya itu pun saya kadang-kadang langsung masuk itu. Di channelnya Hidayah Mu'alaf Channel itu. Iya, hai.
Ya, saya kira begitu saja ya. Terima kasih untuk semuanya, Pak Suma, Pak Aldo, Pak Yusuf, dan Baik, Pak Hadi, baik Pak. semuanya. Baik, makasih. Ya, makasih. Makasih, Siap. Pak. Ya. Baik. Makasih Pak Ejen. Insya Allah ketemu lagi nanti hari Kamis mendatang. Baik. Salam buat keluarga Pak. Jaga kesehatan Pak. Baik, terima kasih. Ke siapa dulu nih? Jadi Bang Juma dulu apa Pak Yusuf dulu apa Romo dulu nih? Romo Aldo Romo dari saya dong, Romo saya dulu, Romo saya, Romo Yusuf. Saya nyimak aja Bang Handi, siap Bang Juma. Ya, ini topiknya tadi sudah selesai, orangnya pun sudah mengklarifikasi. Lagian Jadi- lu sih ngatain orang Nestorian. Enggak, karena itu kan sudah dikatakan, dia sendiri juga mengatakan itu apa ya, jangan melihat secara apa ya, secara sepintas. Karena memang secara sepintas seperti itu. Jadi jelas ya ketika 3 kilo. duduk bersama dalam pengertian ini bahwa saling memahami itu memang perlu. Sehingga tadi sebenarnya saya mau sedikit memberi komentar ya ketika berkata tentang ayat meneguhkan ayat. Itu sebenarnya tapi ya sudah Bang MYM-nya keluar jadi enggak apa-apa. Tapi yang jelas kalian semua ini ketabok sama Henritan. Karena Ya, karena dia dianggap siapa? sesat semua. Ya dia nggak ngerti. Kalau saya bilang dia nggak ngerti kan lagi payah. Dia bilang saya setan, saya bilang dia nggak ngerti. Berarti dia kepalanya setan. Itulah makanya kelebihan, makanya Yusuf ini saya jadi Romo.